Bagaimana Pak Haji menanggapi terkait dengan terbentuknya TPPD oleh PJ Bupati Dani Ramdan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat teman-teman media yang sudah berkunjung ke tempat saya dalam rangka silaturahim. Menanggapi pertanyaan dari media dan beberapa juga elemen stakeholder yang belum saya jawab, hari ini ada punya kesempatan. Ini mohon maaf nih, saya habis ini saya langsung berangkat ke Cisarua Bogor karena ada hal yang harus saya selesaikan juga di sana dengan tim. Terkait dengan TPPD, saya pikir ini hal yang tidak tepat momennya. Yang pertama, dulu di era Pak Haji Ahmad Marzuki, memang kita mengusulkan tim penyelarasan percepatan pembangunan Kabupaten Bekasi. Karena ada sisa masa jabatan Bu Neneng dan Eka. Tahun 2017-2022. Yaitu terbentuk dalam RPMD. Hari ini ada TPPD. Pak Dhani bukan pejabat politik. Dia pejabat struktural yang ditugaskan. Dia tidak punya visi untuk membangun Bekasi dengan rensa sekian harus begini, tidak. Yang saya pada saat Pak Marzuki, karena waktu 7 bulan begitu singkat. Dan di situ pun tim adalah orang-orang Bekasi yang paham benar tentang Bekasi. Paham benar apa yang diinginkan oleh masyarakat Bekasi. Kalau TPD saya kaget loh. Ada di direct nama keren, kecuali ada rekan saya dari Bekasi, puasa no problem. Maaf, boleh dong saya ngomong tentang nama mantan dirjen, ya kan? Siapa, apa tahu tentang Bekasi? Kalau birokrasi secara utuh tidak bagus, ada evaluasi di seluruh area, bolehlah jagonya, ya kan? Mas Anies Mata, tapi buat pembangunan Bekasi, saya pikir dia tidak paham bagaimana kultur di Muara Gembong, bagaimana di Tarumajaya, bagaimana di tempat perkemahan apa namanya? Bojong Mangu. Kan nggak ngerti persoalan itu. Apa yang dibutuhkan, apa yang diinginkan. Gitu. Nah ini TPD itu saya pikir tidak tepat lahir pada saat di eranya Pak Dhani. Dan ketika Pak Marzuki sudah mengusulkan awal jawaban dari sekda ke sekda, dari Pak Herman Hanafi sampai definitifnya Pak Dedi Supriyadi, tidak ada anggaran. Tidak ada anggaran. Tapi sekarang baru 1 tahun, 1 bulan, Mr. Dani Ramdan itu, ya kan, PJ kalian, ya kan gitu. PJ-nya Bang Suryo, ya kan gitu. Tiba-tiba anggaran ada gitu. Ada apa? Itu kira-kira Pak. Pastinya gitu. Ada gitu loh. Pak, ini kan pada saat kami konfirmasi Pak Dani Ramdan terkait TPPD itu. Kalau Pak Dhani bilang, ini Bang Abrar yang tanya ya, ada referensi dari gubernurnya, saya pikir itu hanya sebuah alibi. Saya tahu kok siapa mereka. Enggak. Saya bertanggung jawab. Jangan korbankan Pak Ridwan Kamil untuk menjadi bemper sebuah kegiatan di Kabupaten Bekasi. Pak, ini kan artinya biaya kecil itu TPPD menggunakan dana APBD 10 orang, katakan kali nggak usah gede, 10 juta aja, 100 juta 1 bulan, belum infrastruktur kantor, sekretariat, kunjungan dan sebagainya. Sementara orang Bekasi lagi membutuhkan biaya untuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan yang saya sebagainya dibutuhkan oleh rakyat. Ya kan, tadi TPPD ini tidak tepat lahir pada zamannya di era Dhani. Dani Ramdan bukan orang politik. Dia hanya ditugaskan. Bagaimana masyarakat sejahtera. Masyarakat Bekasi bisa sejahtera. Kebijakan Salah kaprah. salah kaprah ya. Oke, baik. Ini
Mungkin sekiranya nih Pak Haji Amin Fauzi mungkin ada dendam politik atau gimana? Atau seperti apa nih? Kayaknya dari jejak digitalnya semenjak kita perhatikan dari di Gedung Juang gitu kan, terkait adanya kopi, kebijakan atau seperti apa Kak? Gini. Pandang. Jadi bukan persoalan tadi ada apa? Ada dendam politik. Dendam politik. Iya. Kan Dhani Ramdan bukan orang politik. Oh begitu. Saya akan jawab itu. Iya. Saya akan klarifikasi. Satu, awal Dhani Ramdan jadi PJ yang pertama, beberapa elemen dan stakeholder akan turun ke lapangan, menolak Dhani Ramdan. Saya bekerja keras meyakinkan Dhani temuin tokoh-tokoh. Saya ajak beliau ke makam Al-Maghfurah Jihad Fisabilillah Kiai Haji Nur Ali di ujung Malang. Kita bawa sebagai sentral Bekasi harus datang ke sana. Sebagai tokoh Bekasi harus datang ke sana. Yang kedua kita ajak ke tim tokoh lain yaitu untuk ketemu. Yang ketiga saya pemperin di rumah Amin Fauzi langsung datang Pak. Artinya identik, ada Amin Fauzi, ada Ramdan. Dan saya tidak ada komitmen politik apapun, tidak. Cuma saat itu ada ketitipan-titipan secara politis di Jawa Barat. Kan saya kan salah satu pengurus politik, saya juga beberapa organisasi di kepolitikan juga pegang juga di Jawa Barat, sampai juga di pusat saya pegang. Artinya ketika terjadi persoalan nih di tempat saya, ada pelaporan dari beberapa stakeholder tentang kegiatan melanggar COVID. Kan gitu. Dhani Ramdan bukannya koordinasi bagaimana duduk bareng menyelesaikan persoalan yang saya hadapi. Informasi yang dapat dari beberapa narasumber katanya beliau dijebak di tempat saya. Itu yang jadi saya sampai dikasih jalan kan gitu. Bukan duduk bareng, tapi dia katanya datang dijebak. Nah, ini persoalan yang salah. Yang kedua. Kenapa saya bukan itu? Saya minta sama Pak Gubernur sama Pak Menteri untuk tidak Ramdhani di sini, Dhani Ramdan gitu loh. Karena sudah turun dan dia sudah punya pasukan, punya kekuatan menurut saya. Secara logika kita lihat bahwa Pak Dhani Ramdan ada kekuatan-kekuatan tertentu. Saya pikir kalau dibilang tidak di kota-kota bohong juga. Ada LSM yang mendukung, ada yang menolak. Ada juga media hari ini yang tidak sinkron juga. Betul kan? Ini kan fakta. Belum tokoh-tokoh masyarakat. Harusnya Pak Gubernur, dia Menteri Dalam Negeri, menurunkan orang yang betul steril, bersih, dikawal bareng-bareng sama-sama. Boleh saya sampaikan bahwa saudara Dhani Ramdan yang dari temannya sendiri bilang, kalaupun saya diturunkan jadi PLT, saya jangan sampai di Bekasi. Kan itu juga. Arti buat saya ngedengar itu udah pelecehan loh. Saya akan bertanggung jawab pembicaraan itu. Nah, artinya tadi bukan saya delituk tentang politik, Bang Suryo. Jadi Dhani Ramdan ini udahlah Pak Gubernur, Pak Menteri Dalam Negeri, ketimbang nanti kisru di Bekasi, kita ingin kondusif menjelang pemilu, tarik Dhani Ramdan, turunkan orang yang baru. Sekarang gini, menolak aksi Dhani Ramdan, besok datang mendukung dan itu kan dualisme. Ya kan, sudah terbelah, sudah terkotak-kotak orang Bekasi. Gitu Bang Abrai. Jadi saya pikir kehadiran Dhani Ramdan di Bekasi bukan membawa maslahat, tidak. Balik lagi ke TPPD. Kepentingan Dhani Ramdan. Atau mungkin ada kepentingan politik barangkali? Ada muatan-muatan politik. Ada muatan politik konkretnya seperti kepentingan Dhani Ramdan di TPPD itu ada. Jangan dijual tadi kata Bang Abrai ini melanjutkan pemilu. Oh tidak, karena ini ada RP. Jadi kan jelas. Konkretnya Berarti barangkali bukan ada kepentingan masyarakat politik. dong. Apa konkret kepentingan politik yang dimaksud Dhani Ramdan? Ya harusnya kan dia jeli juga. Oh ini tidak, saya kan cuma ditugaskan. Harusnya kan gitu. Kalau sebagai tim akselaris penyimbang sih nggak ada masalah ya kan. Artinya orang yang ditugaskan sebagai bayangan dia untuk memberikan masukan, saran dan sebagainya. Tapi bukan berupa SKA. Ini kan menyangkut anggaran. Terus saya mau tahu dulu, itu kan anggaran harus disetujui dulu karena DPRD. Ya dong. Tahu nggak tuh DPRD? Dewan saya minta tanggung jawab. Jadi saya ngomong nih, teman-teman anggota DPR, teman saya orang Bekasi, coba yuk pelajari semuanya.
Nomenklaturnya ada enggak? Seorang PJ, ya kan, membentuk tim TPPD. Pak Ridwan Kamil membentuk, dia orang politik, sudah siapkan resta 5 tahun ke depan, dipanggil timnya di SK-in, sah-sah saja. Daerah lain untuk di PJ kan, daerah lain yang di PJ kan ada nggak? Nggak ada. Saya cari, Selama ini? nggak ada. Hanya Bekasi. Cuma aja. Bekasi. Hanya Bekasi aja. Kalaupun ada yang lain adalah bupati, wali kota definitif. Ya, Gitu kan? Karena mereka dipilih oleh rakyat. ya. Dan ini semua PJ loh. Ya kan, ditugasin. Digaji sama orang Bekasi, termasuk pajak Amin Pauji. Teman-teman wartawan, LSM. Gitu teman-teman. Buat saya. Menunjukkan karena memang bocah Bekasinya cuma ada 2 orang juga. Oh enggak, bukan perusahaan 2 juga. Itu bagian dari sebuah imbas juga. Artinya dia tidak perlu menerbitkan itu. Pak Marzuki itu karena ada tugas yang belum dituntaskan dalam periodisasi. Kalau dibuat rensa, buat aja rensa sendiri kan gitu. Rensa sendiri pembangunan selama PJ dia kan gitu. Bukan TPPD kan gitu. Nah, dia mau contek dari mana? Nah, itu tugas dewan mengkaji. Dan saya minta teman-teman Kabupaten Bekasi, janganlah ya kan kita diam diri. Suarakan suara Anda gitu. Jangan takut Anda nggak makan, udah diatur rezeki sama Allah. Jangan takut nggak kebagian. Ya kan? Semua sudah ada bagian masing-masing. Saya tidak apa namanya dengan Mr. Dan ini tidak juga ada persoalan, nggak ada saya. Jadi saya sampaikan kepada teman-teman bahwa kehadiran teman-teman yang minta saya juga untuk menyampaikan